Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal artikel yang telah kami buat yang berjudul Pengaruh Sosial Media Instagram terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A1 2024. Kelompok kami pun beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zaskia Hoerunisa, kemudian ada rekan saya, Zahra Salsabila Nasution. Pertama, abstrak akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial, khususnya Instagram, terhadap kesehatan mental mahasiswa program studi bimbingan dan konseling kelas A1 tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena meningkatnya intensitas penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa yang dapat berdampak pada kondisi psikologis seperti kecemasan, penurunan harga diri, hingga tekanan sosial. Penelitian ini pun menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik total sampling terhadap 34 responden. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup yang terdiri 17 pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan Instagram setiap hari dengan durasi tinggi. Namun, sebagian besar tidak mengalami tekanan emosional signifikan. Responden menunjukkan ketahanan psikologis yang baik, tidak merasa cemas, tidak bergantung pada validasi sosial, dan mampu memaknai hidup secara positif. Meskipun tidak aktif membagikan aktivitas mereka di Instagram, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Instagram tidak selalu berdampak negatif, tergantung pada intensitas cara penggunaannya. Mahasiswa yang memiliki kesadaran akan kesehatan mental mampu mengelola penggunaan media sosial secara sehat dan seimbang. Kedua, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju pada saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam cara orang berkomunikasi dan mengakses berbagai jenis informasi, seperti halnya dengan media sosial yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa. Salah satu platform yang paling populer dan sering digunakan adalah Instagram, yang memungkinkan penggunanya untuk dapat berbagi foto, video, dan cerita kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun Instagram dapat menawarkan berbagai manfaat seperti memperluas jaringan sosial dan menyediakan platform untuk mengekspresikan diri, penggunaan yang berlebihan atau tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental penggunanya. Adapun penelitian terkait fenomena tersebut baik di Indonesia maupun di internasional. Pertama, di sini saya akan menjelaskan penelitian yang ada di Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh Priyanti Lim dan kawan-kawan tahun 2021 yang menunjukkan bahwa penggunaan Instagram dapat menimbulkan fenomena Instagram anxiety, yaitu rasa cemas, takut, dan kecenderungan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Selain itu, Hilda dan Purwanto tahun 2024 mencatat bahwa penggunaan media sosial berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar dan menurunkan kesejahteraan mental. Adapun penelitian internasional, yaitu menurut Kelly, McCrae, dan Grealis tahun 2020 menemukan hubungan antara penggunaan media sosial yang berlebihan dengan gangguan tidur dan depresi.
Pera tahun 2022 menyatakan bahwa mengikuti standar ideal di Instagram dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan Instagram mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa program studi bimbingan dan konseling kelas A1 angkatan 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan intensitas penggunaan Instagram, dampak psikologis yang dialami seperti kecemasan, depresi, penurunan harga diri, serta menganalisis hubungan antara frekuensi penggunaan Instagram dengan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Ketiga, yaitu metode. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu objek yang berfokus pada pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk menjelaskan fenomena sosial, menurut Sugiono tahun 2017. Metode yang digunakan adalah metode survei yang menurut Creswell 2012 memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden menggunakan instrumen seperti kuesioner guna menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa program studi bimbingan dan konseling kelas A1 angkatan 2024 yang berjumlah 34 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlahnya relatif kecil dan masih memungkinkan untuk dijangkau sepenuhnya. Penelitian, subjek penelitian, mahasiswa bimbingan dan konseling kelas A1 didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, mahasiswa kelas A1 merupakan representasi dari angkatan terbaru yang tergolong aktif dalam menggunakan media sosial khususnya Instagram. Selain itu, mereka sedang berada dalam masa transisi dari proses pencarian jati diri sehingga rentan terpengaruh oleh media sosial terhadap kesehatan mental. Kriteria tambahan adalah fakta bahwa kami sebagai peneliti berasal dari kelas A1 yang mempermudah proses pengumpulan data, menumbuhkan kepercayaan dengan responden, dan memungkinkan pengamatan yang lebih mendalam dan relevan tentang dinamika kelas. Instrumen pengumpulan data berupa angket kuesioner yang disusun dalam format Google Form dan dibagikan secara daring kepada responden. Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar dan sesuai dengan kondisi mereka. Hasil analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui metode pengumpulan tertutup, yaitu kuesioner. Metode ini kami pilih untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis terhadap pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap kesehatan mental mahasiswa bimbingan dan konseling A1 2024. Kuesioner yang kami bagikan juga berisi 17 pertanyaan dengan skala Likert 4 pilihan jawaban, yaitu SS sangat setuju, S setuju, RR ragu-ragu, dan juga ada TS yaitu tidak setuju. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diberikan kepada mahasiswa program bimbingan dan konseling kelas A1 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan Instagram dengan intensitas yang cukup tinggi. Lebih dari 70% mahasiswa menggunakan Instagram setiap harinya, dan hampir sepanjangnya menikmati selama lebih dari 2 jam setiap harinya. Ini menunjukkan bahwa Instagram
telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Meskipun demikian, sebagian besar mahasiswa menunjukkan kemampuan untuk menahan dampak negatif dari media sosial. Misalnya, hanya segelintir orang yang merasa cemas atau tidak percaya diri ketika mereka melihat postingan orang lain yang tampak lebih menarik atau sukses daripada dirinya. Sebagian besar responden juga menyatakan tidak terlalu peduli terhadap like atau komentar yang ia dapati. Dan mereka juga tidak stres karena harus selalu tampil sempurna di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang positif, tidak terlalu bergantung pada validasi sosial Instagram. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang terus menggunakan Instagram sebelum tidur, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Perlu diperhatikan dan diingatkan kembali karena penggunaan media sosial sebelum tidur itu dikaitkan dengan gangguan tidur dan kualitas tidur yang buruk. Dalam penelitian ini, hal itu tampaknya tidak terlalu berdampak signifikan. Namun, dalam penelitian ini, hal itu tampaknya tidak berdampak signifikan pada kondisi psikologis sebagian besar responden. Sebagian besar orang mengatakan bahwa meskipun mereka tidak aktif di Instagram, mereka tetap merasa puas dengan dirinya sendiri. Merasa bahwa hidup mereka memiliki artikel tanpa harus membagikan ke media sosial. Dan mengalami efek positif setelah membaca konten inspiratif secara online dan mengalami efek positif setelah membaca konten inspirasi di platform tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa bijak dalam menggunakan Instagram untuk membantu kesehatan emosional mereka. Secara keseluruhan, kuesioner menunjukkan kecenderungan rata-rata sebesar 55,74% ke arah setuju yang menunjukkan sikap netral hingga sedikit positif terhadap penggunaan Instagram. Mahasiswa tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan mental yang serius akibat penggunaan media sosial. Meskipun penggunaan media sosial di kalangan kami sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mahasiswa prodi bimbingan dan konseling kelas A1 2024 melakukan aktivitas setiap harinya di Instagram lebih dari 2 jam. Menurut Hilda dan Purwanto pada tahun 2024 menulis bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, gangguan konsentrasi dalam belajar, dan penurunan kesejahteraan mental. Ini sejalan dengan temuan studi di mana intensitas penggunaan yang tinggi merupakan karakteristik dominan dari responden. Fakta bahwa sebagian besar responden membuka Instagram secara sering tanpa menerima notifikasi dari siapapun. Ini menunjukkan bahwa ada perilaku kompulsif. Menurut Pera, pada tahun 2022, menyatakan bahwa dorongan untuk menyesuaikan diri dengan model media sosial ideal di Instagram dapat menyebabkan ketidakpuasan dengan diri sendiri dan perilaku tidak sehat terkait penggunaan media sosial. Namun, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa mereka tidak merasa terganggu ketika tidak dapat mengakses Instagram dalam satu hari. Ini menunjukkan ketahanan psikologis yang relatif baik dan ketergantungan emosional yang rendah. Ini dapat mengkonfirmasi pendapat Koine et al. Menurut Koine et al. Pada tahun 2020, bahwa penggunaan media sosial dapat berdampak negatif pada individu ketika platform ini digunakan secara berlebihan dan tanpa moderasi. Tetapi efeknya bervariasi tergantung pada karakteristik individunya. Sejauh penggunaan media sosial yang terkait dengan jadwal tidur, beberapa responden tetap menunjukkan penggunaan Instagram bahkan selama jam tidur. Penggunaan media sosial tepat sebelum tidur telah terbukti berkorelasi dengan meningkatnya risiko gangguan tidur dan depresi. Menurut Kelles, MC Cray, dan Grayles pada tahun 2020, sehubungan dengan efek psikologis lainnya, mayoritas responden tidak mengalami perasaan cemas, penurunan rasa percaya diri, atau ketidakcukupan pada saat melihat postingan orang lain oleh rekan yang lebih sukses atau menarik.
Ini kontras dengan temuan Priyanti Lim et al. Pada tahun 2021. Ini kontras dengan penemuan Priyanti Lim et al. Pada tahun 2021 yang mengidentifikasi Instagram City, suatu fenomena kecemasan berbasis perbandingan. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa prodi bimbingan dan konseling memiliki kesadaran kesehatan mental yang lebih berkembang, menunjukkan ketahanan yang lebih besar dalam pengelolaan emosi digital sosial. Sebagian besar responden merasa tidak terbebani oleh tekanan untuk terlihat sempurna di Instagram atau merasa perlu mengglamorisasikan potret diri mereka untuk penerimaan publik. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan diri yang baik dan Smith dan Dugan pada tahun 2021. Menggambarkan fitur validasi sosial seperti suka dan komentar yang menghasilkan dampak persepsi. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan diri yang baik dan Smith dan Dugan menyatakan pada tahun 2021 fitur validasi sosial seperti suka dan komentar yang menghasilkan dampak persepsi diri, terutama ketika penggunaan mengandalkan orang lain untuk umpan balik. Ini mungkin tidak berlaku untuk mayoritas responden dari penelitian ini. Sebaliknya, mayoritas mahasiswa melaporkan merasa terhibur, rileks, dan lebih puas setelah menggunakan Instagram untuk mengakses konten yang positif. Ini sejalan dengan pernyataan Pera pada tahun 2022 tentang dampak emosional yang positif dapat dimiliki media sosial jika digunakan dengan bijak, karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan psikologis. Akhirnya, sebagian besar mahasiswa melaporkan merasa bahwa hidup mereka tetap memiliki makna meskipun mereka tidak membagikan aktivitas mereka di media sosial. Ini berarti mereka tidak mengandalkan harga diri mereka kepada aktivitas online seperti sebuah indikator penting dari kesehatan mental mereka yang stabil dan otonom. Sengaja tak kasih mode pesawat, kata kau nanti adik-adik mau dapat lacak. Kakak pelokasi nanti adik sakit hati. Sorry